Kenapa? Kira-kira kenapa lo bisa dengar suara gua? Nah, itulah dia yang disebut sebagai gelombang. Nah, di video kali ini kita bakalan membahas tentang materi itu. Kita lanjut ke videonya. Halo. 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 Halo teman-teman sekalian, kami dari kelompok 1. Nah, kami berempat di sini yang beranggotakan saya Farid Ramadhani, saya Dewa Kendra Wadisira, Saya Amelia Francia. Saya Nadine Rahma Aira. kami di sini bakal menjelaskan tentang materi gelombang. Ayo sekarang kita bakal langsung masuk ke dalam videonya. Nah, teman-teman sekalian, di video kali ini kita bakalan membahas tentang banyak sekali macam-macam gelombang. Nah, terutama yang pertama adalah satu, karakteristik gelombang. Kedua adalah klasifikasi gelombang. Ketiga adalah besaran-besaran dasar pada gelombang, dan terakhir adalah gelombang berjalan dan juga gelombang stasioner. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam videonya. Halo. Jadi di sini saya mau jelasin tentang karakteristik gelombang. Gelombang itu apa sih? Nah, gelombang sendiri adalah getaran yang merambat atau bisa didefinisikan sebagai rambatan energi. Adapun sifat-sifat atau karakteristik gelombang, yang pertama ada pemantulan, yaitu gelombang dapat memantul ketika mengenai medium. Contohnya, seperti gema suara di dalam gua. Yang kedua ada pembiasan, yaitu gelombang dapat berubah arah ketika melewati medium yang berbeda, yang disebut sebagai refraksi. Contohnya, sedotan di dalam air yang terlihat bengkok. Yang ketiga ada pelenturan, yaitu gelombang akan berbelok ketika melewati celah yang sempit, yang disebut sebagai difraksi. Contohnya, misalnya, suara yang masih bisa terdengar walaupun terhalang oleh tembok. Woi Mel, Iya, kedengaran. Yang keempat ada perpaduan, yaitu pertemuan dua gelombang yang akan saling menguatkan atau saling melemahkan. Contohnya, Akan menjelaskan materi tentang klasifikasi gelombang, yaitu berdasarkan medium perambatan. Yang pertama, gelombang mekanik itu memerlukan medium untuk perambatan. Contohnya gelombang bunyi dan gelombang tali. Yang kedua, gelombang elektromagnetik, yaitu tidak memerlukan medium untuk merambat. Contohnya gelombang cahaya. Dan yang kedua, berdasarkan arah getar. Yang pertama, transversal, yaitu arah getar tegak lurus arah rambat. Dan yang kedua, longitudinal, yaitu arah getar sejajar arah rambat. Dan yang terakhir adalah gelombang amplitudo. Yang pertama, gelombang berjalan, yaitu amplitudo tetap. Dan yang kedua, gelombang transitioner, yaitu amplitudo tidak tetap. nah sekarang kita bakalan masuk ke besaran-besaran dari gelombang. Yang pertama adalah amplitudo. Amplitudo itu apa? Amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari titik seimbang sebuah gelombang. Yang kedua, itu adalah panjang gelombang dengan satuan mirip seperti A, yaitu adalah Armstrong. Nah, Armstrong itu seberapa panjang satu gelombang. Ada dua cara untuk bisa menghitung panjangnya sebuah gelombang, yaitu adalah yaitu adalah gelombang transversal, lalu ada gelombang kedua, yaitu adalah gelombang longitudinal. Nah, di gelombang transversal, satu gelombang itu dihitung sebanyak satu bukit dan satu lembah. Lalu, di gelombang longitudinal, yaitu adalah satu gelombang dihitung melalui satu regangan dan satu rapatan. Nah, selanjutnya itu adalah frekuensi. Frekuensi biasanya dilambangkan dengan F. Frekuensi itu adalah berapa banyak gelombang yang dihasilkan dalam satu detik, yang biasanya dirumuskan dengan F sama dengan N per T, yang biasa juga diberikan satuan yaitu adalah Hertz. Selanjutnya itu adalah periode, yang biasa dilambangkan dengan T. Periode itu adalah berapa detik waktu yang dibutuhkan untuk bisa menghasilkan satu gelombang, yang biasanya dirumuskan dengan T per N. Nah, teman-teman sekalian, rumus frekuensi dan juga periode itu bisa dibalik-balik. Contohnya, T sama dengan 1 per F, atau F sama dengan 1 per T. Nah, selanjutnya itu adalah cepat rambat, yang biasa disimbolkan dengan huruf V.
Cepat rambat itu adalah seberapa cepat gelombang itu bisa merambat. Nah, biasanya cepat rambat itu dirumuskan dengan rumus V sama dengan Armstrong dikali dengan F atau frekuensi. Atau juga V sama dengan Armstrong dibagi dengan T atau waktu. Nah, jadi teman-teman sekalian, itu adalah rumus-rumus atau juga besaran-besaran yang ada pada pelajaran gelombang. Oke, jadi biar gampang, kita langsung aja ke contoh soalnya. Contoh soalnya adalah, nah, di situ kita disuruh menentukan A. frekuensi gelombang, B. periode gelombang, C. panjang gelombang, dan D. cepat rambat gelombang. Di mana diketahui di sini N sama dengan 10 dan T sama dengan 30. Jadi mana berarti 10 gelombang, ada 10 gelombang dalam 30 detik. Kita langsung saja ke yang A-nya. Di sini kan kita disuruh menentukan frekuensi gelombang. Jadi kita menggunakan rumus F sama dengan N per T. Di sini kan diketahui kita N-nya itu adalah 10 dan T-nya itu adalah 30. Bisa di sini bisa juga ditulis jadi 1 per 3. Jadi 1 per 3 Hz. Lanjut ke P, ada periode gelombang. Kita menggunakan rumus T sama dengan 1 per F. Yang dimana F tadi kita udah menemukannya kan, F-nya itu sama dengan 1 per 3 Hz. Jadi 1 per 3 sama dengan 3 sekon. Lanjut kita ke C. Nah, di sini diketahui jarak antara puncak tertinggi gelombang dan puncak terendah dan dasar terendah adalah 6 meter. 6 meter, Nah, jadi diketahui di sini jarak antara puncak tertinggi dan dasar terendahnya itu adalah 6 meter. Nah, di sini kan setengah nih. Jadi 6 meter itu di sini kan setengah gelombang nih. Jadi 6 meter itu sama dengan setengah lambda. Nah, jika 6 meter itu sama dengan setengah lambda, berarti 1 lambdanya itu sama dengan 12 meter. Jadi di sini benar ya, jawabannya 12 meter. Lanjut, terakhir kita disuruh menentukan cepat rambat gelombang. Kita menggunakan rumus V sama dengan lambda dikali F. Lambdanya tadi kita udah ketemukan di sini 12 dan F-nya itu adalah 1 per 3. 12 dikali 1 per 3 sama dengan 4 meter per sekon. Oke, itu dia penjelasan dari saya. Nah, sekarang udah ngerti kan? Udah. Sekarang udah ngerti kan? Udah. Nah, jadi itu tadi penjelasan kami tentang gelombang. Semoga kalian semua bisa mempelajari video ini dengan baik. Semoga video ini juga bermanfaat untuk teman-teman sekalian.